Ini dia tanda-tanda yang lo perlu perhatiin, karena kalau ini kejadian bisa jadi kalian bakal gagal deh jadi seller untuk jualan online. Kenapa gue bilang kayak gitu? Karena gini, sebenarnya lu tau gak sih kalau yang namanya sukses itu ada polanya, gagal itu juga ada polanya. Nah, kali ini gue bakal bahas beberapa pertanda yang biasanya bakal bikin kalian gagal jadi seller online. Tapi sebelum gue bahas, buat kalian yang baru nonton, jangan lupa buat lu klik tombol subscribe-nya dan aktifin lonceng notifikasinya ya. Oke, jadi apa aja nih yang bikin kayak kita tuh gampang stuck? Yang pertama adalah masalah utama dari semua seller, ini masalahnya simple. Tapi gue tahu ini kerjaan paling malesin. Dan ini adalah sesuatu yang kalau di brand gede tuh mereka udah jago banget. Yaitu yang pertama adalah nggak ngeriset market dengan benar. Nggak ngeriset tuh kayak gimana? Gini, ketika kita jualan, yang lu perlu sadar adalah produk itu adalah yang utama. Produk lu bagus atau jelek, sesuai atau enggak, harganya berapa, kira-kira targetnya ke siapa, cara ngomongnya gimana. Nah, ini semua perlu di riset. Nah, ngerisetnya gampang nggak? Iya, ada sih cara gampangnya. Sebenarnya cara yang bisa dilakukan adalah gini, mereka cuma lihat baju sekarang siapa yang lagi laris, udah gitu yang lagi laris lu tembak. Nah, itu cara gampang banget, benar. Tapi yang lu perlu sadar adalah, lu tahu nggak alasan dibalik pembelian? Cara gampang nyontek plek ketiplek aja belum tentu berhasil kalau kalian nggak tahu alasan dibalik pembelian. Kenapa gue bilang kayak gitu? Contoh, sesimpel gini deh. Ini deh, buku gue aja ya. Ini buku buat seller, cara jualan, cara buat jadi top seller di TikTok Shop ya. Nah, buku ini gitu ya. Gue udah tahu dari awal ketika gue bikin, ini buku rame, ini pasti bakal banyak yang nembak. Bener gak? Dan expected sudah gue udah tahu gitu kan. Nah, cuman yang mereka yang menembak ini pada nggak tahu adalah mereka mikir gini, oke, ini kayak buku lain ya, udah yang penting tebal lu cetak persis sama. Salah, Bambang. Kagak bisa, Bambang. Kenapa? Karena ketika lu cetak persis sama, di sini tuh gue selipin banyak barcode. Nah, barcode ini itu ada aksesnya. Jadi materinya tuh gue bagiin kayak di sini tuh 50% lagi di platform Skill School. Jadi tempat buat lu beli buat kelas online. Dan lu nggak akan bisa dapat akses Skill School-nya kalau lu nggak beli yang originalnya, karena barcode-nya jadinya tidak berlaku. Gitu. Bukan, emang barcode-nya bisa setiap orang beda? Enggak. Tapi kan masalahnya di barcode ini adalah masuk dulu ke tim sales gua, dan tim sales gua yang bakal memverifikasi. Lu yang oke, lu coba lihat bukti lu beli lu di mana? Ini lu gimana, kan ada nomor invoice dari Shopee, dari TikTok yang kita udah pegang. Oh, lu bukan dari yang ini, sorry Kak, kita nggak bisa bukain. Dan kebayang ya, poin gue ya. Nah, ini adalah yang pertama. Jadi lu harus bisa riset dengan benar, lu harus tahu di brand gede biasa mereka bahkan punya tim riset sendiri yang kerjanya ya tiap hari ya memang nggak risetin produk, kita lagi mau bikin apa ya, ininya kayak gimana ya, kalau ini kayak gimana ya, responnya seperti apa ya. Nah, nanti udah gitu urusan ke tim marketing. Nah, cuman gue tahu kalau di seller itu kalian udah punya segitunya. Jadi di awal ya minimal lo kerja dulu lah ya, lo kerja, jangan sebelum bikin bener-bener riset, cari tahu alasan pembeliannya apa yang bisa lo tawarin supaya orang mau beli. Yang kedua adalah lo nggak ngerti kayak misalnya aturan community guideline-nya, algoritma dari platform yang lo jualan. Lo jual di Shopee, lo nggak ngerti kayak community guideline-nya kayak gimana, di TikTok kayak gimana, dan lain sebagainya. Memang sih fair ngomong, semua orang juga ketika lagi jualan, gue juga waktu awal jualan aja dulu. Kita bahkan nggak mau ngeluangin waktu buat lihat. Padahal ketika lo ngeluangin waktu buat lihat, memang sih sebentar, dan gue tahu kadang seperti membosankan. Tapi ini itu ini bakal membantu waktu kalian di jangka panjang karena lo nggak akan kena pelanggaran. Karena lo tahu aturannya kayak gimana. Ya, nah terus yang ketiga adalah ya kadang gini, semua seller pasti ngerasa produk dia paling bagus deh, bener nggak? Ya kan, lu yang bikin gue udah capek-capek, wah pokoknya ini udah the best dah, nggak ada yang bisa ngalahin. Misalnya gini, gue bikin buku, nggak ada yang bisa ngalahin buku gue, udah buku gue the best deh, udah paling pol, udah lu nggak ada lagi yang lain. Gitu. Nah ketika lu merasa produk lu paling bagus, disitulah terjadi kesalahan. Kenapa? Kesalahannya adalah ya nggak mungkin produk itu sempurna, selalu ada yang lebih baik, atau bahkan gini, ketika kita ngerasa produk kita paling bagus, nggak ada room buat improvement. Ketika lu nggak ada room buat improvement, ya udah, disitulah lu kalah, gitu loh. Jadi gini, contoh simpel ya, kayak ini yang gue ngalamin ya. Ketika kita bangun Mea, kita bikin banyak service kan. Mea itu kan agensi buat ngerjain seller. Jadi kayak, lu butuh apa deh? Oh, lu butuh dibikinin konten, lu butuh dibikinin foto video, lu butuh apa, kita bisa bikinin semuanya. Nah, ketika kita bikin hal seperti itu, gitu ya, ketika kita bikin kayak gitu, nah kita itu benar-benar di awal kan udah bikin nih, oke, service ini tuh levelnya sampai sini, service ini tuh levelnya sampai situ, KPI-nya sampai ini, kita sampai itu. Biasanya yang dilakukan banyak orang adalah
ketika satu barang udah laku, ya udah ini udah laku, mau diapain lagi? Di gua nggak gitu loh. Kenapa gua kayak gitu? Bukan gua sombong, tapi ya gua sadar gitu loh. Oke, gua bikin kayak gini, sekarang laku. Apakah itu masih sesuai dengan market? Gue bahkan kayak 6 bulan sekali kita nge-review, misalnya kayak ada nggak yang perlu ditambah, ada nggak yang perlu diganti, ada nggak yang perlu diapain. Ya buat apa ya, memang biar ibaratnya ke konsumen juga mereka ngerasa mereka dapat yang terbaik gitu loh. Nah itulah yang kita kerjain gitu ya. Nah jadi lu harus tahu nih, jangan sampai ngerasa produk udah bagus, karena kalau udah bagus nggak ada room buat improvement, nggak ada buat improvement, lu mati. Karena gini, orang ngerasa kayak contoh gini, kalian bikin produk A, sekarang bagus, sekarang laku. Tapi apakah orang itu bakal ngerasa selamanya bagus? Belum tentu. Lu sekarang terbaik, tapi kalau besok ada yang bikin lebih bagus, mati dong. Dan lu nggak rubah, gitu loh. Nah itu yang harus diperbaiki, gitu ya. Nah terus terakhir yang berikutnya adalah margin. Nah menurut gua ini yang paling mematikan. Ceritanya sih baik, gua nggak mau ngambil untuk banyak-banyak, kasihan konsumen. Kita jual harga yang murah-murah aja. Oke, lu harus sadar di online itu beda sama di offline. Di offline mungkin gini, lu ngebangun toko, lu bikin modal papan nama doang, orang tahu. Barang lu bagus, orang datang. Lu dari kenal, orang datang terus di produknya kalian. Itu di offline. Di online, nggak gitu guys. Di online itu, lu memang butuh budget buat dapetin order. Ketika budget lu hilang, ya udah, lu nggak bisa ngapa-ngapain. Gitu. Jadi, itu dia tadi nih, beberapa kesalahan. Nah, kalau lu ngalamin ini, gue nggak tahu kalian lagi ngalamin di fase mana, atau kalian lagi ngerasa yang mana, dan kalian butuh dibantu diperbaiki gitu ya. Gue dan Maya tuh bikin kerjasama dengan beberapa konsultan. Kita ada perusahaan yang namanya Skill School. Di Skill School ini, dia punya program pendampingan orang dalam. Jadi kita udah siapin konsultan-konsultan yang bakal ngebantu kalian buat ngebenahin bisnis online kalian tuh kayak gimana sih. Dimulai dari kayak, lu bisnisnya apa yang harus dirubahnya, apa yang harus jadi setnya, ancaman lu seperti apa, potensi bisnis lu seperti apa. Nah itu kita udah ada semua. Jadi kalian bener-bener tinggal ngikutin aja gitu, tinggal ngikutin, kalian tinggal praktekin aja, dan itu bakal ngebantu bisnis kalian buat lebih jauh gitu. Jadi kalau misalnya lu yang pengen didampingin, lu bisa klik di link deskripsi gua, udah gitu lu tinggal nanti bakal dihubungin sama mereka gitu ya. Nah kurang lebih itu yang tadi bakal gua bahas. Kalau ada pertanyaan lu tulis di komen, jangan lupa buat like dan share.